Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan terus dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, kami masih bisa berkumpul meskipun secara virtual, tapi tidak mengurangi makna dari silaturahmi kami. Kami dari kelompok 7 kewirausahaan akan menyajikan hasil dari proposal kewirausahaan kami mengenai hampers reusable. Di sini ada anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Azahra Masito Hamzah, kemudian ada rekan saya, Wahyu Retno Saryati, lalu ada Anjani Putri Prabandari, dan juga ada Putri Rizky Amalia. Ini merupakan nama brand kami, yaitu Mulai Kini, dan di slide di sini ada poster kami yang akan menjadi media untuk promosi dari produk kami, beserta gambar isian dari produk-produk hampers reusable kami. Selanjutnya ada executive summary dari kelompok kami. Jadi hampers ini merupakan salah satu media yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, mulai dari hadiah untuk pesta perusahaan hingga baby shower, pernikahan, dan ulang tahun. Dan acara tersebut itu tidak bisa lepas dari hampers atau keranjang hadiah. Nah, hampers kami yang berisikan barang-barang reusable ini disusun dengan menarik dan bervariasi yang bisa menjadi daya tarik tersendiri. Barang-barang reusable pun yang dapat digunakan berulang dalam jangka waktu yang lama membuat pengurangan jumlah sampah sekali pakai. Nah, ada profil perusahaan kami, nama perusahaannya itu Mulai Kini. Bidang usahanya itu usaha rumahan, terus jenis produknya itu ada hampers reusable, online shop kami yaitu mulaikini.id, sosial media produk kami di @mulaikini.id, nomor teleponnya yaitu ada di 0815 1782 9116, email brand kami yaitu mulaikini.id@gmail.com, terus website kami ada www.mulaikini.id dan berdiri sejak tahun 2020. Nah, lalu gimana sih prospek pengembangan usaha dari produk kami ini? Usaha hampers reusable ini memiliki prospek yang baik dan cerah di masa depan karena salah satu target dari negara Indonesia adalah menurunkan atau menekankan penghasilan sampah, terutama sampah plastik, dengan membuat kebijakan terkait penggunaan barang-barang yang terbuat dari plastik dan hanya dapat dipakai sekali karena sifatnya yang sulit untuk didaur ulang. Nah, dengan adanya dukungan dari kebijakan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan barang reusable seperti yang terdapat dalam hampers kami. Ini dia pendahuluan atau latar belakang kenapa kami tertarik untuk bisnis hampers reusable. Jadi kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini merupakan salah satu perbincangan yang terjadi di masa kini. Salah satu penyebab rusaknya lingkungan dengan penggunaan bahan plastik yang cukup banyak. Di era sekarang ini mayoritas banyak barang terbuat dari bahan plastik. Bahkan sebagian besar penjual produk berkemasan plastik itu menjadi pilihan para produsen. Nah, benua Asia ini merupakan penyumbang terbanyak negara-negara yang masuk peringkat 5 besar penyumbang sampah di setiap tahunnya. Ada 3 negara yang menjadi negara yang menghasilkan sampah terbanyak, yaitu Indonesia, terus juga Filipina dan juga Vietnam. Nah, pada saat ini banyak orang yang mengirim barang yang dikemas seperti hantaran. Seiring berjalannya waktu, hampers mulai digunakan sebagai istilah yang lebih luas meski tak mengubah makna sebenarnya. Sebagai pengganti plastik, kemasan hampers dengan kardus sudah mulai banyak digunakan karena penggunaan hampers berbahan kotak kardus ini dapat menjadi pendukung berkurangnya penghasilan sampah plastik yang lebih sulit terurai. Nah, hal ini menjadi alasan kami ingin menjual produk hampers yang berisi barang-barang yang dapat digunakan berulang kali seperti botol minum, sedotan stainless atau bambu, cutlery set, snack bag, lunchbox, dan reusable mesh.
Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan kami itu mengajak masyarakat untuk mulai mencintai dan menjaga lingkungan, dimulai dengan menggunakan produk reusable dari kami. Dan yang kedua, menggunakan kembali barang yang masih layak digunakan. Terakhir, mengurangi sampah dan menghemat biaya. Lalu juga ada manfaatnya, yaitu mengurangi sampah pada lingkungan dan barang-barang tersebut yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Lalu dapat membantu menyelamatkan lingkungan dari sampah, menghindari pemakaian bahan baku pembuatan barang, karena reuse merupakan arti dari menggunakan kembali barang yang belum sepenuhnya rusak atau yang masih dipakai. Nah, ini ada visi dan misi brand kami. Visinya yaitu menjadi pelopor wirausahawan untuk mengenalkan produk yang dapat dipakai berulang sebagai gaya hidup ramah lingkungan. Misinya yaitu menggunakan barang-barang reusable untuk meminimalkan potensi sampah yang dihasilkan. Lalu konsisten dalam melakukan penyadaran pentingnya pengelolaan sampah bagi lingkungan dengan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan pendaur ulangan atau reduce dan recycle. Dan yang terakhir itu memberikan layanan sesuai pesanan dan produk ramah lingkungan yang lebih baik sebagai solusi untuk masalah lingkungan. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada profil usaha dari brand kami. Mulai kini adalah nama brand dari kegiatan usaha kami. Produk yang kami jualkan adalah hampers reusable. Namun sampai saat ini usaha hampers reusable masih jarang ditemukan. Untuk itu kami ingin mengembangkan kembali dengan membuat inovasi terbaru dengan berupa hampers reusable yang dapat digunakan kembali. Adapun nama usaha yang akan kami perkenalkan adalah Mulai Kini, yang bermakna bahwa brand kami mengajak masyarakat untuk mulai mencintai dan menjaga lingkungan, dimulai dari menggunakan produk reusable pada hampers kami. Produk kami akan dipasarkan secara e-commerce dan sosial media. Lalu di sini ada aspek manajemen. Owner dari brand kami ini adalah kami berempat dari kelompok 7. Untuk manajer umumnya ada Anjani Putri Prabandari. Lalu untuk manajer pemasaran ada Wahyu Retno Sariati yang bertugas melakukan evaluasi pengembangan dan evaluasi terhadap strategi pemasaran yang dijalankan oleh tim marketing. Yang kedua ada manajer produksi yaitu Putri Rizky Amalia, bertugas membuat rencana jadwal produksi, menerapkan dan mengendalikan jadwal produksi, dan menentukan sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan. Lalu dari manajer keuangan ada Anjani Putri Prabandari yang bertugas bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan, termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Lalu yang terakhir dari manajemen administrasi dan sumber daya manusia ada Azahra Masifu Hamzah yang bertugas melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, pelatihan, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan hampers reusable. Lalu di sini ada aspek pasar. Yang pertama itu ada segmenting. Segmenting pasar adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Selain itu juga menjadikan pengikut sosial media dan layanan e-commerce kami menjadi pelanggan. Yang kedua ada targeting dan perkiraan hasil penjualan. Target pasar yang kami tentukan adalah kalangan remaja, pelajar, mahasiswa, pegawai, dan masyarakat umum. Sedangkan perkiraan hasil penjualan kami adalah 30 hampers setiap bulannya. Yang ketiga ada positioning dan upaya pemasaran. Agar produk kami mudah dikenali oleh masyarakat, kami membuat hampers ini dengan semenarik mungkin. Dimulai dari produk-produknya yang kami pilih secara berkualitas, hingga pengemasannya yang unik, berkarakter, dan tetap menonjolkan kesan yang ramah lingkungan dengan menggunakan kardus box premium. Yang keempat, ada tingkat persaingan. Produk yang serupa dengan produk kami belum banyak yang menjualnya, sehingga tingkat persaingan pun masih di tingkat rendah karena masih jarang berada di pasaran. Lalu ada aspek produksi. Yang pertama, mengembangkan ide pembuatan produk dengan melihat potensi pasar dan tujuan utama dari usaha yang ingin dibuat. Proses produksi dilakukan dengan penyusunan isi hampers yang berkualitas dan mengedepankan kerapihan, juga pengemasan yang menarik dan menonjolkan kesan ramah lingkungan dengan menggunakan kemasan kotak kardus premium. 3. Melalui kegiatan produksi, kami mulai menentukan bahan baku dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk produk tersebut. Yang keempat, menyusun laporan keuangan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat sistem manajemen yang baik dalam kegiatan usaha.
ada bahan baku dan peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan pada usaha kami. Di bahan baku itu dengan total yang dana yang kami butuhkan sebanyak 1.920.000, dan untuk peralatan dan perlengkapan kami membutuhkan dana 147.000. Jadi total dana yang dibutuhkan untuk usaha kami yaitu 2.067.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada aspek keuangan. Yang pertama ini dia modal kerja. Modal kerja ini bisa dilihat dari beberapa jenisnya, yaitu ada kotak kardus, stainless, tumbler, cutlery set, snack bag, reusable mask, tote bag, gelas, bubble wrap, tali rami, thank you card, kertas kaca, dan dekorasi buah pinus serta stiker. Berjumlah total 2.067.000. Yang kedua ada modal operasional, yaitu ada biaya wifi dan biaya transportasi yang bertotal 400.000. Dan yang ketiga ada modal investasi, yaitu ada pembolong kertas, gunting, cutter yang bertotal 29.000. Nah, selanjutnya ada total modal awal, modal kerja ditambah modal operasional dan ditambah modal investasi itu yaitu sebesar 2.067.000 ditambah 400.000 dan ditambah 29.000 bertotal 2.496.000. Selanjutnya ada biaya operasional bulanan, yaitu ada modal kerja sebesar 2.067.000, terus ada biaya wifi 250, biaya transportasinya 150 yang bertotal 2.497.000. Dan untuk penentuan harga per hampers sendiri itu di sini ada modal kerja ditambah modal operasional atau jumlah produksi hampers per bulan itu sebesar 2.067.000 ditambah 400.000 dibagi 30.000 sama dengan 2.467.000 dibagi 30 sama dengan 82.223 perak atau kita totalkan jadi 82.500. Nah, keuntungan yang kita dapatin per hampers itu sebesar 12.500. Lalu harga jual per hampers atau modal awal produk dan keuntungannya itu sebesar 95.000. Selanjutnya ada proyeksi pendapatan. Target awal produksi hampers per bulan itu ada hampers itu ada 30 dan per bulannya itu ada 30 hampers. Satu hampers itu ada per hari. Selanjutnya ada harga satu paket hampers yaitu ada 95.000 dan pendapatan per harinya itu sebesar 95.000 selama satu hari. Jadi total pendapatan per bulannya itu selama 30 hari kali 95.000 adalah 2.850.000. Selanjutnya ada laba bersih per bulan. Total pendapatan bulanan dikurang biaya operasional bulanan yaitu ada 2.850 dikurang 2.467.000 yang hasil 383.000. Selanjutnya ada payback period atau PBP, yaitu ada total modal dibagi laba bersih usaha per bulan. Jadi 2.496.000 dibagi 383.000 sama dengan mendapatkan 7 bulan. Selanjutnya ada SWOT. Yang pertama ada strength. Strength itu adalah kekuatan. Saya percaya bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Dan cara pengemesannya yang unik dan variasi ini menjadi daya tarik konsumen dalam membeli produk kami. Produk kami juga dapat digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu bergantung pada produsen dan masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk menggunakan produk reusable. Barang ini juga dapat digunakan berulang, kemudian konsumen membeli lagi dan dalam jangka waktu yang lama. Produk kami juga masih baru sehingga peluang untuk dikenal oleh banyak orang tergolong masih 25%. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, yaitu produknya ini masih sedikit dan yang menjalankannya sehingga produk kami ini berpeluang untuk lebih dikenal masyarakat. Terus produk kami ini mempunyai peluang yang cukup baik dalam pemasaran karena keunikan dari produk tersebut. Adanya penggunaan media sosial pada penjualan hampers reusable ini memudahkan akses konsumen untuk membeli produk kami. Selanjutnya ada modal yang dikeluarkan bergantung pada pesanan yang ada. Jika tidak ada pesanan maka tidak perlu mengeluarkan modal.
selanjutnya ada threat atau ancaman, yaitu adanya produk serupa dengan kualitas baik dengan harga murah sehingga menjatuhkan produk kami. Produk ini juga memiliki jumlah yang terbatas di setiap produknya. Produsen barang-barang reusable juga masih belum banyak ditemukan, dan penipuan dari produk di tempat pemesanan barang-barang pun barang-barang reusable. Yang pertama itu, pembeli akan jarang membeli lagi karena produknya bersifat reusable. Terus juga karena merupakan hampers atau gabungan dari produk, sehingga produknya pun tidak bisa masuk ke semua toko di pasaran seperti toko-toko kecil, gerai, atau warung. Terus juga konsumennya ini cenderung membeli produk pada macam-macam momen-momen tertentu seperti untuk hadiah, ulang tahun, pernikahan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada alternatif pemecahan. Alternatif pemecahan dari permasalahan-permasalahan di atas yaitu dengan membuat penawaran yang menarik pelanggan seperti setiap bulan ini ada promo diskon, adanya hadiah tambahan atau stiker, hand sanitizer, stok masker dalam hampers setiap pembelian tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada strategi bisnis yang kami gunakan. Kami menggunakan bisnis model Canvas atau BMC. Untuk strategi bisnis kami ini di sini terdapat 9 elemen yang tertera secara singkat dan jelas. Yang pertama itu ada value proposition. Jadi value proposition ini isinya produk yang kita tawarkan pada para customer. Nah, hampers reusable mulai kini merupakan keranjang hadiah yang berisikan barang-barang pengganti kemasan sekali pakai yang tentunya dapat dipakai berulang kali dalam jangka waktu yang panjang. Lalu elemen yang kedua yaitu ada customer segment. Customer segment ini berisi penggolongan orang-orang yang akan tertarik pada produk hampers reusable kami. Yang pertama itu ada pelajar dan mahasiswa, yang kedua ada pekerja pegawai, yang ketiga masyarakat umum, yang keempat pengguna sosial media dan e-commerce, dan yang kelima yaitu generasi melek internet. Elemen yang ketiga yaitu channel. Channel ini berisi cara yang kami gunakan untuk menarik minat konsumen. Yang pertama, direct, menawarkan langsung kepada teman, kolega, keluarga, dan masyarakat umum. Dan yang kedua itu ada indirect, mengenalkan produk di sosial media dan di internet, membuat video terkait produk agar populer, serta membuat akun e-commerce dan websitenya. Elemen yang keempat yaitu customer relationship. Customer relationship itu berisi cara-cara yang kami gunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, yaitu menjalin komunikasi dengan pelanggan secara berkala, melakukan soft selling, memberikan konten yang bermanfaat, dan menarik di sosial media. Elemen yang kelima yaitu revenue stream. Jadi berisi elemen yang berisi cara kami untuk mencapai keuntungan dari value proposition. Yang pertama, set sell atau penjualan produk hampers reusable mulai kini, dan yang kedua kolaborasi dengan perusahaan, komunitas, organisasi, lembaga terkait peduli lingkungan. Elemen yang keenam yaitu key activities. Key activities ini berisi kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan kami yaitu mulai kini, seperti membeli alat dan bahan membuat hampers, membuat akun online shop dan sosial media, memperkenalkan produk, melakukan promosi produk, mendata dan mempersiapkan pesanan yang masuk. Elemen yang ketujuh yaitu key research. Isinya itu hal-hal penting yang kita miliki buat mendapatkan key activities yang kita buat. Yang pertama ada human, 4 orang tenaga kerja yang kreatif, ramah, dan inovatif untuk mengembangkan usaha mulai kini. Yang kedua itu finansial, memiliki modal awal sebesar 7.500 untuk menjalankan bisnis hampers reusable. Elemen yang ke-8 yaitu key partners. Key partner itu berisi pihak-pihak yang dapat kami ajak untuk bekerja sama. Yang pertama itu ada e-commerce online shop seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Lalu yang kedua itu ada layanan pengiriman paket seperti JNT, JNE, Wahana Express, Cepat maupun Gosen. Dan elemen yang terakhir yaitu cost structure. Yaitu isinya rincian biaya-biaya yang terbesar yang harus kami keluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan produk dari value proposition. Yang pertama itu ada fixed cost, biaya investasi peralatan, biaya wifi atau internet, biaya transport. Nah, yang kedua variable cost yang berisi biaya bahan produksi. Nah, selanjutnya ada rencana aktivitas dan penjadwalan dari usaha kami. Yang pertama yaitu
membeli kotak kardus berukuran 30 x 30 x 7 cm untuk kemasan hampers kami. Karena kami ingin memulai usaha di bulan Februari, kami akan membeli bahan ini di pekan pertama bulan Februari. Kegiatan yang kedua yaitu membeli produk-produk isi untuk hampers reusable pada pekan pertama bulan Februari juga. Produknya itu berisi tumbler, lunchbox, stainless straw, snack bag, cutlery set, dan reusable mesh. Yang ketiga yaitu membuat hampers reusable. Itu kami lakukan di pekan kedua bulan Februari. Kami akan menyusun produk reusable ke dalam kotak kardus dan menghiasnya dengan variatif. Yang keempat yaitu membuat akun online shop dan sosial media dari bisnis kami dengan nama Mulai Kini. Kami akan mulai melakukan kegiatan ini di pekan kedua bulan Februari dengan nama online shop mulaikini.id dan nama Instagram @mulaikini.id. Kegiatan yang kelima yaitu memperkenalkan produk melalui online shop dan sosial media. Kami akan melakukan ini di pekan kedua bulan Februari. Kami akan membuat beberapa desain produk beserta isi hampersnya dengan beberapa variasi. Kegiatan yang keenam yaitu melakukan promosi produk hampers reusable yang kami lakukan di pekan ketiga bulan Februari. Nah, kami akan memberikan tawaran-tawaran yang menarik seperti potongan harga untuk pembelian tertentu, gambaran barang yang menarik dan realistis, dan yang lainnya. Kegiatan kami yang ketujuh yaitu mendata dan mempersiapkan pesanan yang masuk atau open pre-order yang pertama. Itu akan kami lakukan di pekan terakhir bulan Februari. Di sini kita akan melakukan pre-order agar para konsumen itu dapat memberikan permintaan hampers sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian kegiatan yang ke-8 yaitu distribusi produk hampers kepada para konsumen yang akan kami lakukan di pekan pertama bulan Maret. Kami akan menggunakan jasa pengiriman barang dengan pengemasan yang multi protection agar sampai di tangan konsumen dengan kondisi yang sesuai. Lalu kegiatan kami yang terakhir adalah memberikan pelayanan customer service kepada para konsumen selama pekan kedua sampai ketiga bulan Maret. Jadi kami akan memberikan customer service itu selama seminggu. Nah, di situ kita akan memberikan konsultasi terkait hampers reusable dan pemberian tips mengenai cara untuk menjaga kualitas barang dari hampers kami. Next. Kesimpulan dari pemaparan kami yaitu hampers reusable mulai kini diharapkan bisa diterima dan membuat gebrakan besar untuk